Stella Bridger terbangun karena panggilan telepon dari ayahnya. John Bridger, seorang dalang kriminal yang dikenal karena membobol brankas. Mereka berbicara tentang kekayaannya, karena Stella khawatir dia akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Ayahnya menegaskan bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya dan menutup telepon. Dia bertemu dengan Charlie di Venesia. Charlie menegaskan bahwa John hanya memiliki 4 menit untuk membobol brankas pada pencurian selanjutnya. Lefevre bertemu dengan Rob saat dia membaca tentang Leonardo da Vinci. Dia sesumbar tentang betapa briliannya dia sebagai seorang arsitek, insinyur, ilmuwan, dan ahli seni percintaan. Rob dengan mudah menjawab bahwa dia tidak membutuhkan buku panduan untuk itu. Mereka menaiki speedboat tempat Lyle duduk, bersiap untuk pekerjaan yang akan datang. Sebelum melanjutkan rencana, tim revisinya, John dan Charlie menjadi pemain utama. Mereka masuk ke gedung dengan perahu dan Lyle membuat perencanaan dengan Steve, yang satu lantai di atas mereka, dengan merencanakan untuk menempatkan C4 cair dengan mengevaluasi denah gedung di komputernya. Steve mengikutinya dengan tepat, seperti halnya Lefevre di lantai mereka. Di lantai 3 adalah targetnya, brankas. Mereka menempatkan detonator pada cairan C4 dan meledakkannya, membuat brankas jatuh ke lantai. Penjaga keamanan bergegas ke balkon dan menemukan Rob dan Lyle pergi dengan brankas yang sama. Pengejaran terjadi dengan speedboat, sementara John dan Charlie memecahkan brankas yang sebenarnya, yang tergeletak di dasar sungai. Polisi telah dipanggil dan mereka menandai bahwa mereka harus selesai dalam 7 menit. Sementara itu Rob masih berusaha melepaskan diri dari pengejarnya. Mereka berhasil membobol brankas yang berisi emas batangan. Rob berhasil melarikan diri dengan bantuan teman-teman Steve, yang membuka jalan baginya. Pada saat polisi tiba, mereka telah mengangkut semua emas ke kendaraan mereka dan menghilang tanpa jejak. Rencananya sukses total. Mereka semua bertemu dan bersulang dengan Moet di daerah pegunungan Austria. John memberikan pujian kepada Charlie, itu adalah rencana yang brilian. Mereka mencuri emas senilai $35 juta bahkan tanpa memegang pistol. Ketika berbicara tentang bagaimana mereka akan menghabiskannya, Rob tertarik pada gadis telanjang dan jok kulit. Lyle akan membeli stereo yang cukup besar untuk meledakkan pakaian wanita. Lefevre akan membeli sebuah rumah besar di selatan Spanyol. Steve akan mengambil sedikit dari setiap mimpi mereka. John menyesali keputusan hidupnya, setengah dari hidupnya dia habiskan di penjara. Dia memberitahu Charlie untuk menemukan seseorang yang dia cintai dan mempertahankannya selamanya. Mereka semua pergi dengan mobil van, dengan antusias saling bercerita tentang pencurian terbaru mereka. Saat mereka berkendara di atas bendungan, 2 truk menghalangi jalan mereka dari depan dan belakang. Ini adalah penyergapan. Steve menodongkan pistol ke Rob, saat orang-orang dari truk mulai mengambil semua barang jarahan. John memperingatkan Steve bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Steve setuju dan menembak John berulang kali. Rob menginjak pedal gas dan menabrak truk pemblokiran, menabrak dan jatuh dari bendungan ke dalam air yang membeku. Van tenggelam dengan seluruh tim di dalamnya. Steve terus menembak dengan senapannya, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Tim berhasil bertahan hidup berkat peralatan selam mereka. Satu tubuh memang muncul, John yang tak bernyawa, seorang teman dan mentor Charlie. Itu antrian untuk Steve untuk menyelesaikannya. Kemudian, Charlie berduka atas kematiannya. 1 tahun kemudian, Stella memecahkan brankas, sama seperti ayahnya, kecuali dia melakukannya untuk polisi, dia berbakat dalam hal itu. Dia mengemudi meskipun tidak ingin berada di mobil itu. Di tempat kerjanya, Charlie ada di sana. Dia tidak senang melihatnya, karena dia percaya dia adalah alasan kematian ayahnya. Charlie ingin membalas dendam pada Steve, dia telah menemukan keberadaannya, dia ada di La. Satu-satunya masalah adalah tidak ada seorang pun di tim Charlie yang bisa menangani brankas Steve, yang berisi emas curian, dia membutuhkan Stella untuk pekerjaan itu. Dia menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah pindah. Setelah berpikir semalaman, dia berubah pikiran. Dia menelepon Charlie untuk memberitahu dia bahwa dia ikut. Dengan Stella mengemudi, mereka adalah orang pertama yang tiba di titik pertemuan. Dia diperkenalkan ke tim. Lyle, seorang jenius komputer. Lefevre, ahli dalam peledakan dan bahan peledak. Rob, pengemudi utama. Rob memberi mereka semua ide palsu mereka dan tempat pertemuan berikutnya adalah Los Angeles. Mereka mempersiapkan dengan membuat cetak biru rumah Steve, meneliti rutinitas hariannya,
dan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari titik A ke titik B. Lyle mencatat bahwa rumah itu memiliki sistem keamanan Carson yang tidak pernah dilewati siapapun dalam 5 tahun terakhir. Belum lagi pagar listrik, penjaga stasioner dan anjing patroli di properti. Mereka melihat Steve, membenarkan bahwa intel padanya benar. Rob memberitahu mereka tentang lalu lintas, yang mengerikan. Namun dia memperkirakan perjalanan hanya akan memakan waktu 14 menit jika semua lampu menyala hijau. Lyle akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Charlie mengunjungi Stella saat dia berada di zona dengan musik ambien, dan membuatnya takut. Dia ingin mengirimnya ke rumah Steve sebagai teknisi untuk mendapatkan cetak biru interior. Dia setuju untuk melakukannya. Sebelum pergi, dia mengajaknya minum, untuk mempererat persahabatan mereka. Dia dengan sopan menolak, tapi pasti ada percikan. Rob berhasil merayu seorang karyawan perusahaan Netcom. Setelah tidur siang bersama, dia mengambil seragamnya, dan membuat cetakan kuncinya, menyerahkannya kepada Stella. Di tengah malam Steve mengunjungi toko perhiasan yang teduh di mana dia bertemu Yevon untuk menjual emas kepadanya. Steve kecewa karena Yevon hanya membeli 2 batu bata. Telinga kiri mencabut salah satu kabel TV. Steve menelepon Netcom. Mereka mencegat panggilan sehingga Stella bisa datang sebagai teknisi yang diminta untuk memperbaiki masalah. Dia memiliki kamera yang terpasang di bajunya dan masuk tanpa kesulitan. Kesan pertama Steve terhadap Stella sangat luar biasa. Dia mencoba membuatnya terkesan dengan ciri-ciri rumahnya, tidak mengetahui bahwa wanita di depannya adalah putri dari pria yang dia bunuh. Rob dan Lyle berkomentar tentang bagaimana dia mendapatkan mobil dan stereo seperti yang mereka impikan. Dia benar-benar mengambil sedikit dari masing-masing impian mereka. Setelah Stella memperbaiki kabel Steve, dia menggodanya dan mengajaknya berkencan. Stella menjawab bahwa dia akan memikirkannya. Charlie meyakinkan Stella untuk mengajak Steve berkencan. Sebelum dia menyadari dia telah berdiri, mereka akan pergi dengan emas. Tim bertemu di kamar hotel dan merencanakan bagaimana mendapatkan emas dari mansion dan membawanya ke stasiun kereta. Charlie belajar dari Lyle lebar lorong di rumah Steve, yang ternyata sempurna untuk Mini Cooper. Stella tersenyum, mobilnya dan keahliannya dengan itu akan berguna. Stella membuat mobilnya diisi dengan beban yang beratnya hampir sama dengan emas. Dia mempercepat jalan yang dibangun agar sesuai dengan bagian dalam rumah Steve. Dia mengalahkan timer lalu menggoda Rob tentang penampilannya. Charlie menjelaskan bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak mobil untuk menangani lebih banyak bobot dan lebih cepat. Rob menegaskan bahwa dia mengenal seorang pria untuk pekerjaan itu. Kunci pas datang dan melengkapi mobil dengan suspensi ekstra dan lebih banyak tenaga kuda untuk menangani tugas yang ada. Sementara itu, telinga kiri mengotak-atik gadget dan bahan peledaknya dan bersiap untuk menghancurkan gerbang rumah Steve. Lyle sibuk memainkan keyboard untuk menemukan cara meretas sistem manajemen lalu lintaslah. Setelah berhasil, dia menunjukkannya kepada Charlie dan membual tentang betapa briliannya dia. Mereka mengambil wahana baru mereka untuk test drive, kesempurnaan. Steve kembali ke toko perhiasan yang sama. Yevon secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia baru ingat di mana dia melihat batu bata emas itu. Steve mengeluarkan senjatanya dan menembakkan 3 peluru ke dada Yevon. Apa yang Steve tidak tahu adalah bahwa dia sedang direkam oleh kamera keamanan. Mashkov memasuki toko perhiasan dan menemukan tubuh Yevon. Charlie dan Lev-Ir pergi ke Skinny Petes untuk membeli beberapa perlengkapan. Charlie memperingatkan telinga kiri untuk tidak menatapnya. Dia melakukan hal yang sebaliknya. Sungguh julukan untuk pria sekalibernya. Semua ini membuat telinga kiri benar-benar keluar dari permainannya. Tetap saja mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ternyata Mashkov adalah bagian dari mafia Ukraina dan Yevon adalah sepupunya. Dia diperkenalkan kepada orang yang ketakutan yang mengaku bahwa dia menyaksikan seseorang meminta batu bata emas beberapa hari sebelum pembunuhan Yevon. Saksi mengungkapkan bahwa itu adalah Skinny Pete. Mashkov memimpin anak buahnya ke tanah milik Skinny Pete. Dia mengeluarkan kapak berlumuran darah di depan Skinny Pete dan bertanya mengapa dia meminta batu bata emas. Dia kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa Charlie telah memintanya untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang emas. Tim membahas rencana sekali lagi. Steve pergi berkencan dengan Stella. Saat mereka akan memulai tahap pertama dari rencana mereka, mereka menyadari bahwa ada pesta di lingkungan Steve dengan orang-orang di mana-mana. Charlie membatalkan rencananya karena akan ada terlalu banyak saksi, dan meminta Stella untuk menemui Steve dan mudah-mudahan mengatur tanggal lain untuk pencurian itu. Di restoran,
Steve menikmati kebersamaan Stella sampai dia menyebutkan bahwa dia mempercayai semua orang kecuali iblis di dalamnya. Ini membuat Steve bingung, karena dia hanya tahu satu orang yang pernah mengatakan ini sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia adalah putri John. Stella meminta bantuan dan seluruh tim mengepung Steve. Charlie mendatanginya. Steve sekarang mengejeknya tentang betapa buruk rencananya akan gagal setelah kehilangan unsur kejutan. Charlie menyela percakapan dengan pukulan tepat ke dagu Steve, menjatuhkannya. Kemudian, Charlie menghibur Stella tentang ayahnya dan mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Keesokan harinya, Steve bergerak untuk mentransfer batu bata emas ke Meksiko. Semua orang panik, kecuali Charlie, yang berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan pencurian, mencuri batu bata emas dalam perjalanan. Berkat Lyle yang meretas lalu lintaslah, mereka bisa mendapatkan mobil lapis baja dengan brankas tepat di tempat yang mereka inginkan. Charlie dipanggil oleh Skinny Pete untuk memberitahunya bahwa Mashkov mengejarnya. Charlie tidak takut dan bahkan meminta bantuan Skinny Pete. Dia memanggil Lawrence untuk merekrutnya sebagai bagian dari tim. Lev-Ir dan Charlie terletak di bawah sistem kereta bawah tanah Union Station. Mereka menempatkan bahan peledak secara strategis. Sementara itu, Mashkov ditelepon, menyetujui pertemuan yang kemungkinan besar Skinny Pete meminta audiensi atas nama Charlie. Tim bersiap untuk bergerak. Charlie memeriksa semua orang, Stella bersamanya, Lyle ada di stasiun metro, Rob ada di luar rumah Steve dengan telinga kiri, kunci pas truknya diparkir di posisinya. Sebuah truk lapis baja tiba, dengan penjaga sepeda motor mengikutinya. Seolah-olah itu tidak cukup masalah, sekarang mereka memiliki 3 dari mereka. Ini adalah permainan cangkang. Steve ada di helikopter. 3 truk lapis baja meninggalkan mansion. Charlie meminta Lyle untuk menggunakan kamera lalu lintas dan mencari tahu truk mana yang lebih dekat ke tanah dan karena itu lebih berat, yang berarti truk itu yang membawa emas di brankas. Houston, kami memiliki truk kami, nomor 128. Situasi lalu lintas di Los Angeles menjadi kacau balau dan kebingungan ketika Lyle dengan terampil memanipulasi rute lalu lintas dan mengarahkan truk ke tempat yang diinginkannya. Steve, menerbangkan helikopternya, merasakan bahwa Charlie merencanakan sesuatu. Dia meminta pilot untuk terbang kembali dan mengawasi truk dengan emas. Lyle memberikan sinyal pergi ke seluruh tim di 3 mini cooper untuk bergegas ke kereta bawah tanah dan berlomba ke tempat Lev-Ir dan Charlie telah menanam bahan peledak. Mereka nyaris berlari lebih cepat dari kereta. Seluruh tim sudah siap, dengan senjata dan detonator di tangan mereka. Kunci pas memberikan hitungan mundur. Sama seperti pekerjaan di Italia, mereka meledakkan tanah dan menjatuhkan truk ke tempat tim menunggu. Kunci pas menutupi lubang. Steve sangat marah. Rob menembakkan gas tidur ke dalam truk, mengeluarkan para penjaga. Mereka membuka truk lapis baja dan melihat brankas. Stella tercengang karena ini bukan brankas yang dia praktikkan, ini jauh lebih rumit. Dia mencoba untuk mengebornya tetapi mengatakan itu tidak akan berhasil, dia harus melakukannya dengan sentuhan, seperti orang tuanya. Penjaga keamanan dengan sepeda motor bergegas ke kereta bawah tanah untuk menemukan truk lapis baja, tetapi jalannya terhalang oleh kereta api. Steve memberitahu mereka untuk menemukan cara lain. Tekanan dan intensitas saat itu sampai ke Stella dan dia menjadi putus asa. Charlie meraih tangannya dan mendorongnya. Dia berhasil memecahkan brankas. Charlie meminta Lyle untuk menghitungnya. 14 di, 4 tinggi, 4 dalam, yang entah bagaimana menambahkan hingga 208 batu bata, dengan total $27 juta batu bata emas menurut perhitungannya. Mereka memuat batu bata emas ke dalam mini cooper mereka, bersukacita tentang 27 juta saat mereka mengemudi. 2 penjaga sepeda motor mengejar mereka dan mulai menembaki Ross Mini. Dia berhasil melepaskan satu di terowongan dan yang lainnya di pintu keluar. Saat mereka mencoba berlari lebih cepat dari helikopter, Lyle masih membantu mereka dengan lampu lalu lintas. Charlie berpisah dari grup dan Steve mengikutinya, bahkan di dalam gedung, dia mencoba menghentikan mobilnya dengan rotor ekor helikopter, yang gagal dia lakukan dan menonaktifkan helikopter. Steve mencuri mobil. Mereka semua bertemu di halaman kereta, mobil Charlie masuk terakhir. Steve masih panas di tumitnya. Saat mereka pergi, dia mendekati Lawrence, tidak menyadari dia bersama kelompok itu, dan menawarkan $5.000 jika dia memberinya salah satu mobil. Dia membuka beban dan Charlie menyambutnya. Apa yang tidak diketahui Steve adalah bahwa Mashkov telah menunggunya selama ini untuk membalas dendam karena membunuh Yevon.
Steve mencoba membuat kesepakatan dengan dia, tapi ternyata dia sudah membuat kesepakatan dengan Charlie. Mereka mengakhiri pencurian mereka dengan bersulang lagi, pasti kali ini mereka akan mewujudkan impian mereka. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.